Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose. Aku kangen deh sama Silmi yang dulu, yang selalu ingetin kita sholat, bahkan kajian. Nah iya kan, aku juga masih film tahu, karena yang paling semangat di antara kita dia malah terbawa arus yang negatif. Seharusnya arus yang positif malah yang tidak baik. Aku jadi ngerasa gagal sebagai teman. Harusnya kita bisa jaga Silmi supaya dia tuh tetap istiqomah, tetap konsisten sama semua ilmu yang udah dia terapkan selama ini. Akhir-akhir ini banyak banget ya yang viral tentang masalah video yang dari kampus gitu. Apa ya? Ada gosip tuh. Apa? Aduh, ternyata menghasut orang ke jalan yang tidak benar itu mudah banget ya. Kan kali dia jadi orang alim makanya mau join di circle kita, ya nggak sih? Iya, mungkin dia sudah bosan kali sama circle yang soalin itu. Soalin banget. Silmi adalah seorang gadis yang dikenal dengan anak yang taat kepada agama dan sangat patuh kepada orang tuanya. Silmi merupakan salah satu mahasiswa di universitas yang ada di daerahnya. Silmi mempunyai teman 3 orang yang dikenal sejak maba. Silmi dan teman-temannya sangat rutin mengikuti kajian, dan mereka juga adalah teman yang selalu mengingatkan salat bahkan sesibuk apapun kegiatan mereka di kampus. Namun pada suatu hari, Silmi perlahan-lahan mulai berpikir terlalu jauh. Dia berpikir bahwa kehidupannya terasa membosankan. Akhir-akhir ini hidupku sepi banget ya. Kok aku rasa kayak aku bikin kamu banget deh. Gak kayak teman-teman aku. Hidupnya kayak seru banget. Pulang kuliah, mereka masih bisa nongkrong. Gak ingat waktu pulang malam. Sedangkan aku pulang kuliah langsung di rumah. Kayaknya aku deh perlu kayak teman-teman aku yang hidupnya seru, bisa keluar malam. Itu si Silmi. Silmi bareng sendiri di situ. Nggak tahu. Loh, ngapain menyendiri? Gak apa-apa kok, pegang sendiri aja. Mana circle yang soalin itu? Tadi ada di kelas. Kenapa kamu tidak ikut sana? Enggak, aku pengen datang ke sini aja. Sebelah gitu. Sekarang kenapa lagi sih Silmi? Menyendiri mulu. Gak apa-apa, pengen sendiri aja. Saat kau ragu arah tuju, disitulah kau mulai terbawa arus, dan langkahmu kian tergerus. Silmi, bisa kita ada sini sebentar? Maaf ya, aku sibuk banget deh. Bentar aja kok, soalnya ini penting banget. Ya udah deh, tapi bentar ya. Yaudah, ayo kita bicara di sana biar lebih. Kamu kenapa sih kok akhir-akhir ini berubah banget? Iya, nggak kayak biasanya. Berubah gimana sih? Ya mulai dari diajak sholat nggak mau, diajak kajian juga nggak mau. Kamu itu kenapa sih? Ini kan hidup aku, kalian gak berhak ngurusin hidup aku. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Apa lagi sih? Masih ada yang kami mau sampaikan. Ya udah,
apa? Kami minta maaf soalnya pagi dan kami juga mau ngajak kamu kajian. Nanti aja kalau aku punya waktu. Tidak, kemarin kami kemana ya? Iya, padahal kemarin ada sesuatu yang seru tahu. Aku kemarin sakit, terus cerita hasilnya apa? Kami kemarin lihat si Silmi bengong sendiri, terus pas kita samperin ternyata dia lagi di fase bosan sama hidupnya. Iya, terus kami ajak dia masuk ke join ke circle kita. Keren sih, kan Silmi itu terkenal alim banget, bisa-bisanya berhasil. Tidak, kita harus panggil si Silmi deh. Panggil buat ngapain? Panggil aja buat kita gibah ke referensi darinya. Oke, ide bagus, kita samperin nih. Lagi ngapain kok sendirian aja? Gak apa-apa, pengen sendiri aja. Kamu mau nggak pergi nanti malam party aku kan? Nanti aku minta izin dulu ke mama aku ya. Kalau dibolehin aku pergi, kalau enggak ya enggak. Asik sekali-kali. Ya udah, oke, nanti malam ya jemput aku di rumah. Oke, gampang, ada si Dija sama tidak. Oke. Jadikan percikan untuk menempatkanmu. Jalan hidupmu hanya milikmu sendiri. Kamu dari mana, Nak? Kok jam segini baru pulang? Aku capek, Bu. Kamu kenapa, Nak? Kok akhir-akhir ini kamu sering lambat pulang? Kalau ada masalah cerita, Nak. Apa sih, Bu? Aku capek. Astagfirullah, ya Allah. Kamu tuh kenapa berubah sekali? Kamu tuh jangan gini, Silmi. Kamu tuh anak ibu perempuan satu-satunya loh. Astaga, kamu tuh jangan berubah, Nak. Apa sih, Bu? Ibu itu mengganggu banget. Ibu nggak lihat aku tuh habis pulang, aku capek. Ibu bisa bilang nggak sih? Ibu tuh mengganggu. Astagfirullah. Just take my hand. Ibu sakit deh, Ibu. Jadi sekarang ibu berapa yang karena ibu sakit deh, Ibu. Sama orang tua, keluar malam. Sorry, Silmi. Oh. I will be here, don't you cry. Perlu kita ketahui bahwa di perguruan itu kita mudah terbawa arus. Jadi ketika kita sudah mendapatkan teman yang baik dan menjaga sholat ataupun imannya, kita harus mempertahankan. Iya ya ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi serta masa lalu. Kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Aku minta maaf ya, akhir-akhir ini aku berubah. Aku mulai menjauh kalian. Aku mulai terbawa arus. Aku nyesel banget. Silmi, kami tidak pernah menentang kok, cuman menunggu kamu lagi. Iya, soalnya aku juga sempat khawatir karena kamu udah mulai gak mau diajak kajian, bahkan sholat pun sampai ditunda. Kamu tahu nggak, salah itu bukan cuma buat sholat bareng, tapi juga saling tahu kalau ada yang kerja. Dan sekarang kamu balik. Terima kasih ya, kalian udah pernah ninggalin aku. Aku janji mau berubah lagi seperti dirimu yang dulu. Cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Kamu tuh anak ibu perempuan satu-satunya, Nak. Kalau ada masalah, cerita sama ibu ya, Nak. Jangan lampiaskan ke hal-hal yang negatif ya, Nak. Ibu. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Perkuliahan adalah masa transisi menuju kedewasaan, masa di mana kita untuk mencapai masa depan. Sebaiknya di dalam perkuliahan kita harus bisa menghindari teman yang membawa kita ke jalan yang negatif, berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak baik. Teman adalah cerminan diri, di mana kita mendapatkan teman, maka itu yang bisa kita lihat dari kualitas diri kita. Salah satu privilege yang
anak perkuliahan miliki adalah mendapatkan teman yang ketika diajak untuk berbuat kebaikan mereka akan mengiyakan. Salah satu pun menjaga kewarasan di dunia perkuliahan adalah circle yang baik. Film tadi bisa menjadi pembelajaran atau bumerang untuk kita ke depannya. Ketika kita sudah mulai bosan dengan fase hidup yang kita jalani, sebaiknya kita mulai mengkomunikasikan kepada teman terdekat ataupun orang tua agar kita tidak mengambil jalan yang salah yang malah menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Mempunyai teman sedikit yang bisa membawa perubahan kebaikan dalam diri kita daripada mempunyai teman yang banyak tapi membawa kita ke hal-hal yang negatif.